Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku karya Enid Blyton untuk siri The Five Fine Authors Mystery Series, iaitu buku kedua daripada siri ini dengan judulnya The Mystery of the Disappearing Cat, ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaannya ini, siri pasukan Mau Tahu, Misteri Kucing Siam. Untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-17 daripada 22 sesi keseluruhannya. Enid Blyton, Pasukan Mau Tahu, Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Jernat. E-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1982. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia bagi buku asalnya dalam bahasa Inggeris, The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain, July 13, 1944, by Midwin and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mau Tahu, Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981. Cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Bab 12, Melindungi teman. Bab 13, Luke mendapat bantuan. Bab 14, Pak Gun curiga. Bab 15, Pak Gun bingung. Bab 16, Tak tersangka-sangka. Dan seterusnya akan kita lanjutkan lagi ke bab 17, Nasib Luke berubah. Nasib Luke berubah. Duck Queen mau saja ketika diangkat oleh Daisy dengan hati-hati untuk diturunkan dari atas pohon. Kemudian anak-anak berjalan dengan Luke keluar, lalu masuk ke perkarangan rumah sebelah. Mereka langsung menuju ke kandang kucing. Di tengah jalan, bertemu dengan Lady Chandling. Nyonya itu berseru kaget ketika melihat ada kucing dalam gendongan Daisy. Kau tidak boleh mengeluarkan kucing-kucingku dari kandang mereka. Apakah diizinkan Nona Harmer? Ini Duck Queen, kata Larry. Tahu-tahu dia tadi muncul di kebun Pip, Lady Chandling. Hebat ya, Nona Harmer pasti akan senang.
Astaga, kata Lady Chandling kaget. Ia memandang ke arah ekor Dark Queen dan melihat gelang bulu berwarna terang yang tumbuh di situ. Ya, ini memang Dark Queen ku yang cantik. Kemana saja dia selama ini? Kelihatannya kurus, pasti kelaparan. Sayang, dia tidak bisa bicara. Kalau bisa, tentu akan dikatakan olehnya, kata Bats sambil mengelus-ngelus tubuh kucing yang mendengkur-dengkur itu. Dan Lady Chandling, ini Luke juga datang lagi. Selama ini kami menyembunyikannya kerana merasa kasihan padanya. Anda kan mahu menerimanya kembali bekerja di sini? Tentu saja, kata Lady Chandling. Baru saja Inspektor Jenks menelpon. Nah, Luke, sekarang sudah jelas kau bisa kembali dengan bebas kerana Dark Queen sudah kembali dalam keadaan selamat. Kami hendak mengantarnya ke Nona Harmer, kata Larry. Pasti ia gembira sekali. Aku ikut, kata Lady Chandling. Ah, itu Bu Trimble. Bu Trimble, anda tahu apa yang baru saja terjadi? Dark Queen sudah kembali. Ampun, kata Bu Trimble sambil berlari-lari kecil menghampiri, sampai kacamatanya terlepas dari hidung. Dari mana dia datang? Siapa yang membawanya ke sini? Anak-anak menceritakan kejadiannya, sementara Bu Trimble mendengarkan dengan heran sambil memasang kacamatanya lagi ke hidung. Bats mulai menghitung-hitung berapa kali saja alat pelihat itu akan terjatuh. Mereka lantas pergi beramai-ramai ke kandang kucing. Nona Harmer ada di situ. Ia sedang membelai-belai seekor kucing. Gadis itu memang sayang sekali pada binatang-binatang asuhannya. Ketika ia melihat Dark Queen dalam gendongan Daisy, ia begitu terkejut sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya mengembangkan kedua lengannya ke depan. Dengan sekali lompat, Dark Queen sudah berpindah ke dalam pelukan gadis itu sambil menggosok-gosokkan kepalanya serta mendengkur dengan suara berat dan nyaring. Wah, seru Nona Harmer dengan gembira. Dari mana kau selama ini, Dark Queen? Aduh, senang sekali hatiku kau kembali dengan selamat. Anak-anak lantas ribut bercerita bagaimana Dark Queen tadi tahu-tahu muncul. Nona Harmer memperhatikan kucing itu dengan saksama. Dia kurus, katanya, dan bulunya kusam, penuh duri kecil-kecil. Kurasa dia lari dari orang yang menyekapnya, lalu pulang ke sini lewat padang dan hutan. Mungkin dari jauh sekali. Kucing memang pintar, ya, kata Fatty. Kasihan Dark Queen. Pasti kau senang bisa kembali lagi ke kandangmu. Saat itu Pak Tuping muncul bersama Pak Gun. Rupanya polisi desa itu sudah bercerita tentang Pak Inspektor serta instruksinya, dan kerananya Pak Tuping masam sekali. Ia memandang Luke sambil merengut. Setelah itu dilihatnya Dark Queen. Ini Dark Queen, kata Bats. Ia sudah kembali. Anda tidak senang, Pak Tuping? Sekarang ia tidak dicuri lagi. Pak Tuping seakan-akan tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri. Dark Queen ditatapnya terus sambil melongo. Ditariknya ekor kucing itu untuk meyakinkan di situ ada gelang bulu berwarna kuning susu. Sedang Pak Gun, mulutnya menganga, sedang matanya semakin melotot, hampir tersembul. Diambilnya buku catatannya, lalu polisi desa itu mulai menulis lambat-lambat. Kembalinya kucing ini harus dilaporkan pada Pak Inspektor, katanya dengan gaya penting. Untuk itu diperlukan beberapa keterangan, Lady Chandling. Anda ada di sini ketika kucing itu muncul lagi. Kemudian anak-anak sekali lagi menceritakan bagaimana Dark Queen tadi muncul dengan tiba-tiba. Pak Gun sibuk menulis dalam buku catatannya. Sedangkan Pak Tuping, hanya dia saja yang kelihatannya tidak senang bahawa kucing itu muncul kembali. Dipelototinya binatang itu seolah-olah jengkel. Oh ya, Tuping, kata Lady Chandling kemudian. Sebelum anda pergi, perlu kukatakan bahawa aku tadi bicara dengan Inspektor Jenks tentang Luke. Nyonya itu berbicara dengan suaranya yang pelan tapi jelas.
mulai besok, anak ini bisa bekerja lagi di sini. Itu kemauanku. Seperti pasti sudah diceritakan Pak Gun pada anda. Mudah-mudahan aku tak perlu mencela pelakuanmu terhadap Luke. Ya, Nyonya, apabila anda dan inspektor ingin mempekerjakan anak macam itu, kata Pak Tupi dengan sikap kasar. Tapi Lady Chandling langsung memotongnya. Aku tidak mahu lama-lama membicarakan soal itu denganmu, Tuping. Sudah kukatakan tadi kemauanku. Kurasa ini sudah cukup. Lady Chandling pergi. Diikuti oleh Bu Trimble. Kacamata wanita setengah umur itu sampai terlepas dari batang hidungnya. Begitu senang perasaannya mendengar Pak Tuping kena marah. Aku kepingin bisa bersikap begitu pada orang, kata Fatty sambil melirik Pak Tuping. Maksudku, tentu saja terhadap orang yang pantas diperlakukan begitu. Sekarang pergi, bentak Pak Gun kerana melihat tampang Pak Tuping mulai berubah menjadi ungu tua. Aku masih ingin menyidik jejak di sini, kata Fatty membandel. Anda tahu kan, siapa tahu masih ada manis-manisan yang tercecer atau permen coklat. Oh ya, Pak Gun, permen itu sudah anda makan atau belum? Sekarang Pak Gun yang berubah menjadi ungu mukanya. Anak-anak tertawa geli. Lalu cepat-cepat lari menuju tembok pagar. Mereka heran. Ada-ada saja yang bisa dikatakan oleh Fatty untuk mengganggu polisi desa itu. Dan terlebih-lebih lagi, bahawa ia berani mengatakannya. Mereka memanjat tembok, lalu meloncat ke kebun seberang. Fatty pergi ke gudang untuk membebaskan Buster. Anjing itu sudah marah sekali. Kemudian terdengar loceng berdering dalam rumah. Tanda Bats harus tidur. Anak itu mengeluh. Sialan, lonceng itu selalu berdering kalau aku belum kepingin. Asyik sekali pengalaman kita hari ini ya. Memang, kata Pip. Piknik dengan Pak Inspektor. Lalu Luke disuruh keluar dari persembunyiannya. Disusul Dark Queen yang muncul kembali. Hei, jadi sekarang tidak ada lagi misteri yang perlu kita pecahkan. Kita kan masih tetap belum tahu siapa sebenarnya yang mencuri Dark Queen, kata Larry. Aku berfikir-fikir, mungkinkah kucing itu sendiri yang minggat dan Luke tidak melihat sewaktu ia keluar. Mungkin pintu kandang itu tidak dikunci. Lalu Dark Queen mendorongnya sampai terbuka sedikit dan menyelinap pergi. Pokoknya begitulah. Kurasa itu sama sekali tidak mungkin, kata Fatty. Tapi kita anggap saja begitu. Pokoknya kita gagal kali ini dalam menyelidiki suatu kejadian misterius. Jadi kita anggap saja kejadian itu tidak pernah ada. Dark Queen sendiri yang minggat, lalu kembali ketika sudah bosan keluyuran di luar. Tapi tak seorang pun di antara kelima anak itu yang benar-benar beranggapan begitu. Mereka kecewa sekali. Pasukan mahu tahu tak berhasil menyebabkan rahasia kejadian di rumah sebelah. Malam itu, Luke pulang ke rumah ayah tirinya. Ia tidak dipukul dan juga tidak diomeli. Rupanya Pak Gun berhasil menjelaskan bahawa Luke sama sekali tidak boleh diapa-apakan. Ayah tiri anak itu sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Makanannya ditaruh di depannya dan Luke sehabis makan lalu mencuci piring. Keesokan paginya ia kembali bekerja seperti biasa. Ia masih takut-takut terhadap Pak Tuping. Tapi laki-laki itu tidak mendampratnya. Seperti yang biasa terjadi sebelumnya. Ternyata ucapan Pak Inspektor besar pengaruhnya. Begitu pula perintah Lady Chandling. Tidak bisa untuk tidak diacuhkan. Pekerjaan Pak Tuping di situ enak. Dan itu juga disedari olehnya. Ia tidak kepingin kehilangan pekerjaan itu. Luke senang sekali bahawa Dark Queen sudah kembali dengan selamat. Menurut perasaannya, kini semuanya sudah beres lagi. Ia bekerja dengan rajin. Sekali-sekali, Pip serta kawan-kawannya mendengar anak itu bersiul-siul dengan riang. Sementara Luke mendorong gerobaknya dalam kebun di sebelah. Pada suatu ketika,
anak-anak naik ke atas tembok untuk melihat dia bekerja. Luke sedang sibuk menggaruk tanah galangan, tanah batasan. Hai, Luke, sapa Bats. Kau senang bisa bekerja kembali? Luke mengangguk. Tentu saja, katanya. Aku ini paling tidak senang bermalas-malas. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih dengan sepatutnya pada kalian kerana mahu menyembunyikan diriku serta memberi makan selama ini. Tapi kalian tentu tahu, aku sangat berterima kasih. Cuma aku tidak bisa mengatakannya dengan baik, kayak kalian. Itu juga tidak perlu, Luke, kata Larry. Kami senang bisa menolongmu. Kalau kalian mahu, bisa ku buatkan peluit seronai. Kata Luke lagi. Peluit yang bagus. Bukan yang kecil kayak yang ku bikinkan untuk Beth waktu itu. Peluit yang besar dan ku warnai cat. Mau? Wah, terima kasih banyak, kata Pip senang. Peluitmu bagus-bagus, Luke. Tapi kau pasti akan sibuk sekali kalau membuatkan masing-masing satu untuk kami. Luke memang sibuk sekali membuatnya. Tapi ia merasa bahagia. Senang rasanya bisa membikinkan 5 buah peluit untuk teman-temannya yang setia. Ia merasa sayang untuk Buster tidak bisa dibikinkan peluit pula. Kehidupannya sudah lebih enak sekarang. Ayah tirinya tidak pernah memukulnya lagi. Pak Tuping juga tidak berani menempeleng, walau kadang-kadang masih juga membentak-bentak. Kadang-kadang ia diajak mengobrol oleh Lady Chandling. Majikannya itu ramah. Lagi pula, kelima-lima temannya selalu mahu diajak mengobrol atau berjalan-jalan dengan dia apabila Luke kebetulan sedang tidak bekerja. Pokoknya, segala-galanya berjalan dengan tenang dan damai. Beberapa hari berlalu, anak-anak asyik bermain-main dalam kebun atau berpiknik, bersiar dengan sepeda atau mandi-manda di sungai. Rasanya sudah lama sekali kita mengira ada misteri lagi yang bisa kita selidiki, kata Fatty. Pada suatu hari, kita konyol waktu itu, menyangka kejadian itu misterius. Padahal yang terjadi cuma seekor kucing menghilang, entah dengan cara bagaimana. Padahal penjelasannya mungkin sangat sederhana. Tapi bagaimanapun, aku kepingin ada misteri yang bisa kita pecahkan dalam liburan ini, kata Bats. Apa gunanya jadi pasukan mahu tahu apabila tidak ada yang bisa diketahui? Coba ada lagi kejadian baru. Kejadian tak akan muncul dengan begitu saja apabila kita menghendakinya, kata Fatty berlagak bijak. Tapi sekali itu ia keliru. Ternyata ada lagi terjadi sesuatu. Sesuatu yang langsung menarik perhatian pasukan mahu tahu. Duck Queen sekali lagi lenyap. Duck Queen sekali lagi lenyap. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook ke-18 untuk bab 18 hilang untuk kedua kalinya. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti kisah misteri yang menarik ini. Sehingga berjumpa lagi, insya-Allah.